Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Fajrina, mahasiswi aktif semester 3 Program Studi Terjemah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 11230234000036. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar linguistik Arab. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hubungan antar makna. Di mana hubungan antar makna ini merupakan salah satu cabang dari ilmu semantik. Di dalam ilmu bahasa, hubungan antar makna membahas 7 topik. Di antaranya, yang pertama ada sinonimi, kedua antonimi, ketiga hiponimi, keempat homonimi, kelima polisemi, keenam taksonimi, dan ketujuh meronimi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sinonimi. Di dalam buku Cakrawala Linguistik, karya Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, sinonimi didefinisikan sebagai dua kata yang mempunyai makna sama meski pelafalan dan bentuknya berbeda. Kemudian, Verhaer dalam Hidayatullah berpendapat bahwa bila X dan Y bermakna hampir sama, maka kesamaan makna X dan Y itulah yang disebut dengan sinonim. Faktanya, tidak ada dua kata yang berbeda memiliki makna yang sama. Sehingga Matteo dalam Hidayatullah membagi sinonimi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah sinonim absolut, yang kedua sinonim parsial. Sinonim absolut adalah semua konteks kata X dan kata Y selalu sesuai dalam maknanya. Sedangkan sinonim parsial, tidak semua konteks kata X dan kata Y memiliki makna yang sama. Selanjutnya, jenis sinonim menurut Umar dalam Hidayatullah. Yang pertama ada sinonim utuh, kedua kuasi sinonim, ketiga kedekatan makna, keempat pengertian, kelima parafrase, keenam penerjemahan, dan ketujuh interpretasi. Pertama ada sinonimi utuh. Sinonimi utuh merupakan kata yang tidak ada perbedaan di antara maknanya. Seperti kata makha dan kahfi, keduanya memiliki makna yang sama, yaitu kafe. Yang kedua, kuasi sinonimi. Kuasi sinonimi adalah kata yang maknanya hampir sama. Oleh karena itu, sulit untuk menemukan perbedaannya, seperti kata nazoro, ro'a, dan syahida. Ketiganya memiliki makna melihat, namun ketiganya memiliki makna yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Yang ketiga ada kedekatan makna, di mana perbedaan maknanya terletak pada makna umum dan makna khususnya. Contohnya nabihun dan zakiyun. Yang keempat ada pengartian, makna yang timbul akibat makna yang ada pada satu bentuk. Contohnya qama Muhammadun min firashihi as-sa'atul 'ashirah. Kalimat tersebut memiliki arti Muhammad bangun tidur pukul 10. Selain memiliki arti Muhammad bangun tidur pukul 10, kalimat tersebut juga memiliki makna bahwa sebelum pukul 10 Muhammad belum bangun atau Muhammad masih tidur. Yang kelima ada parafrase, yaitu pengungkapan dengan kalimat lain yang semakna. Contohnya di sini ishtaraitu min Muhammadin kitaban. Saya membeli buku dari Muhammad. Nah, ungkapan saya membeli buku dari Muhammad dapat diparafrase menjadi ba'a Muhammadun li kitaban. Muhammad menjual buku kepada saya. Selanjutnya yang keenam ada penerjemahan atau pencarian padanan yang mudah dipahami. Contohnya morfem, yaitu wahdah sorfiyah. Yang ketujuh yaitu interpretasi atau penjelasan yang memudahkan pemahaman. Contohnya salah satu quru' yang diinterpretasi menjadi salah satu tohar. Hubungan antar makna yang kedua yaitu antonimi.
Dalam buku Cakrawala Linguistik, antonimi memiliki pengertian dua kata yang mempunyai makna berlawanan. Kemudian Verhaar dalam Hidayatullah berpendapat bahwa bila kata X mempunyai makna berkesebalikan dengan kata Y, di mana hubungan perlawanan antar makna X dan Y disebut antonimi. Selanjutnya, ada macam-macam antonim menurut Fromkin dan Rothman dalam Hidayatullah. Yang pertama, antonim binari atau pasangan. Contohnya, rojulun dan mar'atun. Yang kedua, antonim bertingkat. Contohnya, kabirun berantonim dengan mutawasitun dan shaghir. Yang ketiga, antonim timbal balik. Contohnya, tobibun yang berlawanan dengan maridun. Yang keempat, ada antonim berhubungan dengan gerak dan arah. Contohnya, tahta yang berlawanan dengan fauqa, shimalun yang berlawanan dengan yamin. Hubungan antar makna selanjutnya ada hiponimi. Pengertian hiponimi menurut Matteo dalam Hidayatullah adalah hubungan antara dua unit leksikal di mana makna yang satu masuk ke dalam makna yang lainnya. Kemudian, Verhaar dalam Hidayatullah berpendapat bahwa makna eksistensional dari X merupakan sebagian dari makna eksistensional dari Y. Dapat disimpulkan bahwa hiponimi adalah makna khusus yang tercakup dalam makna umum. Selanjutnya, contoh hiponimi. Seperti yang kita ketahui bahwa hiponimi adalah makna khusus yang tercakup dalam makna umum. Nah, di sini sudah terlihat terlihat bahwa ada alat transportasi, kemudian di bawahnya bus, kereta, dan pesawat. Alat transportasi di sini berkedudukan sebagai makna khusus, dan bus, kereta, pesawat merupakan makna yang lebih umum. Nah, hubungan yang terbentuk inilah antara alat transportasi dengan bus, alat transportasi dengan kereta, alat transportasi dengan pesawat dinamakan dengan hiponim. Hubungan antar makna selanjutnya yaitu homonimi. Matteo dalam Hidayatullah berpendapat bahwa homonimi adalah kata yang memiliki bentuk identik tapi berbeda maknanya. Kemudian Verhaar dalam Hidayatullah berpendapat bahwa X dan Y bermakna lain tetapi bentuk. Kemudian Verhaar dalam Hidayatullah berpendapat bahwa kata X dan kata Y bermakna lain tetapi berbentuk sama. Hubungan kata X dan kata Y inilah dinamakan homonimi. Atau dapat disimpulkan bahwa homonimi adalah satu kata yang memiliki banyak makna. Contohnya, yaitu pada kata bisa. Bisa ketika berkedudukan sebagai nomina akan berbeda maknanya ketika kata bisa berkedudukan sebagai verba. Contohnya pada kalimat berikut. Bisa ular dapat menyebabkan kematian. Bisa di sini berkedudukan sebagai nomina yang memiliki makna racun. Sedangkan pada kalimat soal itu bisa diselesaikannya dengan mudah. Di mana bisa tersebut berkedudukan sebagai verba yang memiliki makna dapat atau mampu. Oke, kemudian contoh homonimi dalam bahasa Arab. Di sini kata zaujun yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5 dan surat Al-Ahzab ayat 37. Keduanya merupakan kata zaujun. Tapi dalam ayat pertama, kata zaujun bermakna sebagai tumbuhan, sementara kata zaujun pada ayat kedua bermakna istrimu. Hubungan antar makna selanjutnya yaitu polisemi. Pengertian yang pertama menurut Matteo dalam Hidayatullah. Beliau berpendapat bahwa
Polisemi adalah satu kata yang memiliki 2 atau 3 makna yang saling berhubungan. Pengertian kedua, menurut Hidayatullah, satu kata yang digunakan untuk berbagai keperluan tapi masih berhubungan dengan maknanya. Atau dapat disimpulkan ya bahwa polisemi adalah kata yang memiliki banyak makna, terbentuk dari sebuah kata dengan kata lainnya dan maknanya masih berhubungan. Di sini ada kata raja. Raja pada umumnya memiliki makna pemimpin yang tertinggi. Ketika raja disandingkan dengan Majapahit atau Raja Majapahit akan memiliki makna berarti penguasa tertinggi di Majapahit. Yang kedua, Raja Hutan akan memiliki makna sebagai penguasa tertinggi di hutan. Yang ketiga, ada Raja Dangdut, di mana memiliki kalimat tersebut memiliki makna senior dalam senior dangdut. Contoh polisemi dalam bahasa Arab. Di sini saya menemukan kata az-zikr yang memiliki makna sebagai ilmu pengetahuan, kitab suci Al-Quran, dan beribadah. Langsung saja penjelasannya, yaitu makna az-zikr sebagai ilmu pengetahuan terdapat pada surat An-Nahl ayat 43. Yang artinya, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Makna az-zikr sebagai kitab suci Al-Quran pada ayat Al-Hijr ayat 9. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menemukan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dan yang ketiga, sebagai az-zikr sebagai ibadah, yaitu pada surat Al-Ankabut ayat 45, yang memiliki arti sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Hubungan antar makna yang keenam ada taksonomi. Kruse dalam Hidayatullah berpendapat bahwa taksonomi adalah hiponimi yang berlapis-lapis dengan leksem lain. Kemudian, Kruse juga dalam Hidayatullah menuliskan hubungan taksonomi dengan kata X adalah sejenis dengan kata Y. Jika kata X adalah taksonim dari kata Y, maka X merupakan hiponim dari Y. Meskipun tidak semua hiponim menghasilkan hal yang sama dengan rumus itu. Mudahnya, taksonomi adalah pengklasifikasian makna dalam bentuk hierarki. Contohnya, seperti di sini ya, kata tumbuhan, bunga, bunga mawar merah. Hierarki atau hubungan yang terbentuk dari tumbuhan, bunga mawar merah. Hubungan inilah yang dinamakan dengan taksonomi. Hubungan antar makna yang terakhir yaitu meronimi. Kruse dalam Nuryadi 2024 berpendapat bahwa meronimi adalah hubungan makna antara satuan leksikal yang merupakan satu bagian makna dari keseluruhan. Kemudian Kruse dalam Hidayatullah menuliskan hubungan meronimi dengan X adalah meronimi Y, dan hanya jika kalimat yang berbentuk sebuah Y memiliki beberapa X atau satu X. Contoh hubungan meronimi yaitu hubungan antara rumah dengan lantai, pintu, jendela, atap, dan lain sebagainya. Hubungan antara lantai dan rumah adalah meronimi. Lantai adalah meronim dari rumah. Hubungan lantai dan rumah adalah hubungan makna bagian dari keseluruhan. Sebelum saya akhiri, di sini saya memberikan rangkuman ya, beberapa hubungan antar makna yang hampir sama ya, hampir mirip, tetapi tentunya memiliki beberapa perbedaan di sini. Hiponimi makna khusus yang tercakup ke dalam makna umum. Kemudian bagian dari hiponimi akan membentuk hierarki atau turunan. Nah, hierarki atau turunannya itu yang disebut sebagai taksonomi. Nah, sedangkan taksonomi merupakan hierarki atau hubungan yang terbentuk dari hiponimi. Selanjutnya ada homonimi dan polisemi. Homonimi satu kata yang memiliki banyak makna. Kalau polisemi satu kata yang memiliki 2 atau 3 makna
kemudian terbentuk dari sebuah kata dengan kata lainnya dan maknanya masih berhubungan seperti yang sudah saya berikan contohnya tadi ya teman-teman. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.